Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desta Saputra dari D3 Teknik Mesin semester 6. Kali ini saya akan membahas kegiatan pelaksanaan kerja lapang atau PKL. Sebelum memasuki subbab selanjutnya, saya akan menjelaskan atau cerita sedikit tentang kegiatan saya di sana. Selama saya PKL, saya melakukan kegiatan atau pekerjaan di PT Ejitama Internusa Persada. Salah satunya yaitu proses bending komponen stopper. Selama proses tersebut memiliki kekurangan atau kelebihan. Kali ini saya akan menjelaskan kekurangan manajemen dalam proses tersebut. Yang pertama ada kerusakan yang biasanya terjadi selama kegiatan. Yang pertama, kebocoran pada sistem hidrolik. Kebocoran sistem hidrolik terjadi karena usia pakai dari selang tersebut sudah mulai terkikis. Dan yang kedua, terjadi pergeseran pada pencetak atau ram atas dan bawah. Terjadinya pergeseran pada pencetak atas dan bawah karena beban atau benda kerja yang dikerjakan terlalu memiliki ketebalan yang tidak memenuhi syarat dari mesin tersebut. Dan yang ketiga, terjadi perubahan pada penyetel. Terjadinya perubahan penyetel atau adjuster terjadi karena getaran dari mesin tersebut sehingga mengalami pergeseran. Dan yang keempat, penyebab dari kerusakan tersebut diantaranya kurangnya pengecekan pada sistem hidrolik seperti selang dan reservoir atau tampungan cairan hidrolik. Dan selanjutnya, benda kerja memiliki ketebalan di luar kapasitas mesin itu sendiri dan baut kurang kencang. Dan yang terakhir, disebabkan getaran berlebih selama proses kerja berlangsung. Selanjutnya ada saran untuk mengatasi kekurangan manajemen perawatan pada mesin peres hidrolik tersebut. Yang pertama, item cek hidrolik oil level. Pastikan level minyak berada pada level yang disarankan. Dan yang kedua, ada check for leaks in hose and connection. Cek adanya kebocoran minyak atau tanda kerusakan pada selang. Dan yang ketiga, check the cleanliness of the hydraulic filter system. Pastikan filter tidak tersumbat dan bekerja dengan baik. Dan yang keempat, cek hydraulic pressure atau on pressure indicator. Pastikan tekanan berada dalam rentang yang aman. Dan yang kelima, cek the condition of the drive motor. Keenam, cek kondisi kabel dan panel listrik. Pastikan tidak ada kabel yang aus atau korsleting. Ketujuh, cek the coolant level jika tersedia. Pastikan sistem pendingin berfungsi dengan baik, tidak ada penyumbatan dalam saluran itu sendiri. Yang ke-8, cek the cleanness and lubricants of moving parts. Dan ke-9, cek the waste disposal system jika ada. Pastikan sistem pembuangan tidak tersumbat dan bekerja lancar. Dan ke-10, cek the condition of the alarm dan safety indicator. Pastikan sistem alarm bekerja dengan baik dan berfungsi sehingga terjadi kerusakan pada bagian mesin itu sendiri memiliki ciri khas darurat atau emergency. Dan ke-11, cek the press section atau ram dan die. Pastikan tidak ada kerusakan atau keausan yang signifikan pada part tersebut. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.